Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa 7D1 SMP Negeri 1 Tulak yang terdiri dari Areta Humaira Fahmi, Ayesa Nuria Laili, Jenny Amelia Sapitri, Lailatun Nazar akan mempresentasikan tugas IPS 2 dengan tema menjelaskan provinsi sumber daya hutan, mangrove, dan terumbu karang di Indonesia. Sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak di Deklarasi Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut di Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau bergaris pantai sepanjang 81.000 km, sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Hal ini dikonfirmasi dari data KKP luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang aman melimpah. Beberapa potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia atau sumber daya maritim Indonesia adalah hutan mangrove atau hutan bakau dan terumbu karang. Sumber daya maritim Indonesia hutan mangrove 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia sekitar 5,6 juta kilometer persegi. Salah satu potensi sumber daya maritim Indonesia adalah hutan mangrove. Sumber daya maritim Indonesia hutan mangrove 2/3 dari seluruh wilayah luas Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Salah satu potensi sumber daya maritim Indonesia adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Saat air laut surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung, muara sungai, dan lagunya. Potensi kemaritiman Indonesia. Dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia adalah fungsi ekologis dan ekonomis. 1. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. 2. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penggunaan kayu bakau untuk bahan kayu bakar, bahan pembuatan arang, dan bahan pembuatan kertas. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misal udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Potensi kemaritiman Indonesia perikanan. Hutan mangrove di Indonesia terbesar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Hutan mangrove di Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas hutan mangrove tersebar ada di Pulau Papua mencapai 3,7 juta hektar, Sumatera 417.000 hektar, Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar.
Jawa 34,4 ribu hektar. Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektar. Indonesia memiliki kekayaan laut yang amat melimpah. Salah satu kekayaan laut tersebut adalah terumbu karang, di mana lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% terumbu karang di dunia. Bahkan dari 800 spesies karang keras yang sudah teridentifikasi di dunia, sebanyak 450 di antaranya ada di Indonesia. Indonesia berada di kawasan segitiga terumbu karang di dunia dan menjadi negara dengan terumbu karang terluas di dunia. Letak Indonesia di daerah tropis memungkinkan bagi tumbuhan dan kembangnya berbagai jenis terumbu karang. Terumbu karang merupakan bangunan raksasa yang terbentuk dari bebatuan kapur yang diendapkan organisme kecil bernama hewan karang. Jika ribuan hewan karang membentuk koloni, maka akan membentuk endapan kapur yang lama-kelamaan membentuk terumbu karang. Proses pembuatan terumbu karang berlangsung ribuan bahkan jutaan tahun. Potensi kekayaan terumbu karang Indonesia diperkirakan mencapai 569 jenis. Adapun kawasan yang memiliki terumbu karang terluas antara lain Sulawesi 864.000 hektar, Sumatera 478.000 hektar, dan Maluku 439.000 hektar. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Koloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polip. Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu polip saja yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Namun pada kebanyakan spesies, satu individu polip karang akan berkembang menjadi banyak individu. Yang disebut koloni hewan ini memiliki bentuk unik dan warna beraneka rupa serta dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui. Manfaat terumbu karang: 1. Benteng alami untuk melindungi pantai dari hempasan ombak. Terumbu karang mampu mengurangi daya kecepatan ombak menuju daratan. Pantai yang terumbu karangnya rusak akan mudah mengalami abrasi. 2. Habitat bagi ikan dan biota laut lain. Terumbu karang menjadi tempat tinggal dan berlindung berbagai hewan dan tumbuhan laut. Akibatnya, terumbu karang menjadi sumber kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk suplemen makan dan obat-obatan. 3. Penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Kondisi terumbu karang dengan keanekaragaman biota lautnya menarik untuk diteliti dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Menunjang kegiatan wisata, kombinasi karang dan keanekaragaman hayati membuat terumbu karang menjadi lingkungan hidup yang memiliki panorama indah dan menarik. Demikian
Sekian penjelasan mengenai potensi sumber daya hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia yang perlu dipahami. Dengan penjelasan singkat di atas kita jadi lebih memahami bagaimana pengaruh potensi sumber daya hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia terhadap kondisi alam dan juga perekonomiannya. Demikian yang dapat